Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Materi fisika hari ini kita akan masuk materi bab baru tentang gelombang setelah kemarin kalian belajar tentang kalor dan perpindahannya. Nah, secara definisi, langsung saja. Secara definisi, kalian pernah belajar tentang getaran ya. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melewati satu titik yang sama. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Atau gelombang yang berjalan, atau getaran yang berjalan. Kalau Pak Bimo buat peta konsepnya, saya buat peta konsepnya seperti ini. Nah, peta konsepnya dulu. Yang dinamakan gelombang, itu nanti dibagi jadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, gelombang jika dibedakan berdasarkan medium perantara atau medium yang dilewati, medium perantara. Gelombang jika diklasifikasi berdasarkan medium perantaranya, dia akan terbagi jadi dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Ini adalah gelombang ketika merambat, dia butuh medium perantara. Butuh medium perantara. Contoh yang gampang, ini adalah gelombang bunyi. Maka gelombang bunyi itu tidak akan terdengar pada hampa udara, karena tidak ada perantaranya. Yang kedua, ada yang namanya gelombang elektromagnet. Ini adalah gelombang yang tanpa medium perantara. Dia bisa merambat. Tanpa medium. Contohnya adalah gelombang radio. Maka gelombang radio itu ruang hampa bisa merambat. Astronot kalau biasanya dia berbicara, walaupun dalam satu pesawat yang sama, tetap memakai gelombang. Kemudian klasifikasi yang kedua, gelombang dibedakan berdasarkan arah rambat dan arah getar. Arah rambat dan arah getar. Dan arah getar. Ini dibagi dua juga. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan arah getaran. Gambarnya seperti ini. Misalkan getarannya seperti ini, arah gelombangnya seperti ini, gambar gelombangnya. Kalau misalkan ini gambar gelombangnya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kamu lihat arah getarannya dia ke atas, ini ke atas. Ini bergetar ke bawah. Tapi dia merambat kemana? Arah rambatannya ke kanan. Ini arah rambat. Ini arah getar. Mereka saling tegak lurus. Ini adalah gelombang transversal. Yang kedua, ada yang namanya gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal, ini arah rambat akan sejajar dengan arah getar. Bagaimana gambarnya, Pak? Gambarnya seperti ini. Longitudinal. Arah getar dan arah rambat sama. Arah rambatnya ke kanan, pegangan. Ini juga jadi arah getarnya. Getarnya ke kanan juga. Kemudian setelah itu rapatan. Nah, arah getarnya ke kanan, arah rambatnya juga ke kanan. Sejajar. Itu gelombang long itu longitudinal. Klasifikasi yang ketiga, ini berdasarkan amplitudo. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Ini adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Tapi ada satu lagi, ada yang namanya gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner ini mempunyai nilai amplitudo yang berubah. Amplitudonya berubah. Masih ingat yang namanya amplitudo? Amplitudo itu adalah simpang maksimum. Jadi ini, contohnya ini disebut amplitudo. Yang bawah. Nah, setelah saya buatkan peta konsepnya tentang gelombang,
kita akan belajar tentang besaran-besaran apa saja toh yang akan kita pelajari di gelombang. Yang pertama ada yang namanya frekuensi. Lambangnya nanti F, satuannya nanti Hertz. Definisinya adalah jumlah gelombang tiap detik, tiap sekon. Frekuensi ini bisa dicari dari F sama dengan N per T. N ini adalah jumlah, T ini adalah waktu. Ya. Besaran yang kedua ada yang namanya periode. Periode itu diberi lambang T besar, satuannya dia nanti sekon. Apa kalau periode itu, Pak? Periode itu adalah waktu satu gelombang. Satu gelombang. Periode ini bisa dicari dari T itu sama dengan waktu T dibagi dengan gelombang N. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa frekuensi itu sama dengan per periode. Atau kamu boleh juga boleh periode sama dengan seper F. Itu besaran yang kedua. Besaran yang ketiga, ada yang namanya panjang gelombang. Karena panjang, lambangnya dulu, lambangnya adalah lambda. Karena panjang satuannya adalah meter. Definisinya adalah panjang untuk satu gelombang. Sebagai contoh, Pak Bima pakai gelombang transversal. Yang dinamakan satu gelombang untuk gelombang transversal adalah dia punya satu gunung, satu lembah. Nah, inilah disebut satu lambda, satu panjang. Kalau gelombang longitudinal bagaimana, Pak? Gelombang longitudinal itu berarti dia harus punya satu regangan dan satu rapatan. Atau kamu balik juga boleh. Satu rapatan dan satu regangan. Ini yang disebut satu lambda. Yang terakhir adalah cepat rambat. Cepat rambat ini mempunyai lambang V karena hubungannya dengan kelajuan kecepatan, maka satuannya adalah meter per sekon. Nah, hubungan antara panjang gelombang, cepat rambat, dan periode ataupun frekuensi bisa dihitung, bisa dituliskan hubungannya V atau lambda dulu. Lambda itu sama dengan V cepat rambat dikalikan dengan periode. Atau karena periode itu adalah per F, maka lambda sama dengan V per F. Nah, ini persamaan yang dipakai. Saya tuliskan ulang ya di sini. Lambda sama dengan V cepat rambat kali periode, atau lambda bisa juga dilihat dari V cepat rambat dengan F. Oke. Nah, itu dulu tentang materi untuk gelombang. Selain nanti akan Pak Bima berikan tentang contoh soal, semoga nanti bisa jadi lebih paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.